Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayoga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Safalevi. Saya Anak Rosali Sidaputra. Saya Laila Islani Putri Widayat Putra. Kami akan menampilkan video edukasi tentang penerapan hukum, tatanan, dan keadilan di lingkungan sekitar. Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang dibentuk dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tatanan adalah keadaan di mana aturan-aturan sosial dipatuhi sehingga tercipta keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Disiplin adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan diri dalam suatu kondisi yang terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan. Disiplin juga dapat dilihat dari sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri atau orang lain, bahkan dalam situasi sulit. Kontrol sosial adalah mekanisme atau cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi dan membatasi perilaku anggota-anggotanya agar tetap sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Keadilan adalah prinsip moral yang berkaitan dengan penegakan hak dan kewajiban secara seimbang, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Kasus nyata yang kami angkat pada video ini adalah kasus pembegalan pengendara motor. Tindakan pembegalan pengendara motor pastinya sudah tidak asing lagi, khususnya di lingkungan sekitar kita. Kasus pembegalan menjadi salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Terutama pelaku yang sering melakukan kejahatan ini masih termasuk anak-anak muda atau yang masih bersekolah. Kejadian ini pastinya menciptakan dampak serius terhadap tingkat keamanan serta tatanan masyarakat dan juga kontrol sosial. Fenomena ini bukan hanya sekedar mengancam keberlanjutan keamanan, tetapi juga memicu kekhawatiran sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang jelas terkait pencurian. Seperti pada pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan, pelaku begal yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun, tergantung dari tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua, pasal 338 dan 340 KUHP, jika dalam aksi begal terjadi pembunuhan, pelaku dapat dikenai pasal, yakni pasal 338, atau pembunuhan berencana, yakni pasal 340. Hukuman untuk pembunuhan bisa mencapai penjara seumur hidup atau hukuman mati untuk pembunuhan berencana. Ketiga, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jika pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api, dapat dikenai hukuman tambahan sesuai Undang-Undang Darurat yang mengatur penggunaan senjata ilegal, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Selain penegakan hukum, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi pada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui program rehabilitasi dan pengawasan. Di sisi lain, korban pelanggaran sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan, terutama jika pelaku tidak dihukum secara adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan adil. Selanjutnya, pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejahatan dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencurian. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan seperti membentuk komunitas atau kelompok pengawasan juga sangat penting. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana penegakan hukum di lapangan seringkali kurang efektif dikarenakan banyak kasus pencurian motor yang tidak dilaporkan atau diabaikan oleh pihak berwenang karena kurangnya bukti atau kesulitan dalam melacak pelaku. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah, konsep hukum, tatanan, dan keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat.
Hukum harus memberikan kerangka aturan yang jelas, mengatur perilaku individu, dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar, sehingga menciptakan rasa aman dan kepastian bagi semua anggota masyarakat. Tatanan yang baik yang dibentuk melalui kepatuhan terhadap hukum, menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berinteraksi dengan damai dan produktif. Ketiga konsep ini saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan struktur sosial yang stabil, mencegah konflik, dan mempromosikan kerjasama antar individu. Dengan demikian, penerapan hukum, tatanan, dan keadilan secara efektif sangat penting untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Itulah penampilan video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.